dibiarin gitu. Artinya ya nggak kita larang, oh apa-apaan kau, apa kau, nggak juga. Itu toleransi. Indahnya toleransi itu di situ. Kalau udah dicampur-campur itu jadinya nggak indah lagi, jadinya lucu gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Pasaribu dalam acara Ambal Nihata gitu ya, atau ibarat kata gitu. Dan untuk kali ini kita akan berdiskusi tentang toleransi. Toleransi ini bukan hal baru sebenarnya ya. Ini sesuatu yang sudah sangat-sangat sering kita dengar dan selalu ditekankan untuk dijadikan pegangan ya dalam hidup kita di bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa jadi kita mau bahas toleransi gitu, atau kita diskusi tentang toleransi? Karena baru-baru ini Menteri Agama pada tanggal 10 Juli lalu itu di dalam sebuah acara yang bernama Interfaith and Intercivilization and Reception, atau ini adalah sebuah acara tatap muka antar agama, tokoh agama dan peradaban gitu. Jadi kalau di Indonesia acara ini jadi seperti sebuah acara penyambutan terhadap Imam Besar Al-Azhar dari Mesir ya. Penyambutan Imam Besar Al-Azhar dari Mesir. Jadi kalau beliau berkunjung ke Indonesia, dan ini merupakan kali yang ketiga, itu selalu disambut dalam sebuah acara yang saya sebut tadi. Agak susah nyebutnya pakai bahasa Inggris ya, tapi saya coba sebut ya. Dia namanya nih Interfaith and Intercivilizational Reception ya, di Hotel Fulham Jakarta baru-baru ini. Dan yang datang ini adalah Imam Besar Al-Azhar Mesir, Ahmad Al-Tayyib gitu. Nah, jadi dalam pertemuan itu sang menteri ini dalam sambutannya itu dia menyampaikan salam lintas agama gitu ya, salam lintas agama gitu. Jadi ada assalamualaikum, kemudian salam sejahtera, kemudian ada lagi ada shalom, ada om swastiastu, kemudian namo buddhaya, salam kebajikan, dan yang terakhir itu adalah wei di dong tian gitu ya. Jadi dia sampaikan ini gitu. Ya sekilas memang tidak ada masalah gitu, tapi kalau ini dimaksudkan sebagai sebuah implementasi dari sebuah toleransi, kalau saya pribadi melihatnya justru keliru ya. Keliru. Jadi, karena kalau kita share gitu ya, toleransi itu sebenarnya kan menghargai gitu. Jadi kalau misalnya ya menghargai apa yang menjadi keyakinan orang lain gitu. Jadi salam-salam seperti ini menurut saya enggak tepat juga gitu. Jadi harusnya ya enggak harus seperti itu gitu. Ya enggak harus lah kan. Jadi kalau misalnya kebetulan dia muslim misalnya, kemudian dia menyampaikan pidato diawali dengan salam gitu. Jadi yang disebut dengan toleransi ini, yang tidak muslim jangan marah gitu kan. Weh, apa itu? Oh, bilang kayak gitu tuh tidak boleh misalnya gitu. Karena di situ butuh toleransi, kita menghargai beliau mengucapkannya dengan cara Islam. Begitu juga dengan misalnya umat beragama lain gitu. Misalnya dari agama Nasrani, terus beliau pidato mengucapkan shalom misalnya begitu, walaupun di situ misalnya mayoritas muslim, yang orang muslim tidak perlu marah juga gitu ya. Itu toleransi gitu. Jadi tidak harus, jadi toleransi itu bukan mencampur adukkan gitu ya, bukan menyamakan gitu, tapi justru perbedaan itu dihargai, jangan perbedaannya disatukan. Salah juga itu kan. Yang terjadi kan kayaknya perbedaan-perbedaan yang ada ini itu dipaksakan untuk jadi satu. Ya tidak bisa, kalau sudah satu berarti tidak ada perbedaan lagi. Ya tidak ada perbedaan gitu. Justru perbedaan itu sebenarnya jadi kekuatan kita. Nah, maka ya menurut saya sih kita sedang merepotkan diri sendiri gitu. Sedang merepotkan diri kita sendiri gitu. Jadi ya biasa saja, jangan justru
dengan penyatuan-penyatuan seperti itu akan muncul sebuah pandangan kekhawatiran gitu, kekhawatiran tampil dengan identitasnya. Artinya gini, misalnya saya nih, ketika saya dulu tidak ada masalah kalau saya menyampaikan sambutan misalnya dengan mengucapkan assalamualaikum saja misalnya, atau minimal salam sejahtera gitu ya. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Dulu tidak pernah ada masalah gitu, karena memang ya tidak ada masalah. Tapi sekarang karena terus itu diulang-ulang kemudian disebarluaskan, justru jadi takut gitu. Kita jadi khawatir nanti kalau saya tidak bilang, misalnya nih, mohon maaf, kalau saya tidak bilang Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan atau apa gitu, nanti saya justru dicap tidak toleran gitu. Kan jadi salah kan, akhirnya tercampur aduk gitu. Apalagi kalimat salam ini dalam Islam itu kan hak ya, hak muslim gitu, hakul muslim ala muslim gitu ya, itu menjadi hak gitu. Ada kewajiban kita untuk menjawabnya gitu, atau itu menjadi salah satu ciri identitas kita gitu. Jadi kalau dicampur aduk gitu keyakinan kita dengan keyakinan orang lain, lalu letak lakum dinukum waliyadinnya mana gitu kan, letak untukmu agamamu untukku agama gitu mana gitu. Dulu kan juga di zaman Rasul kan itu juga udah pernah ditawarin kan gitu sama siapa, Abu Jahal gitu ya, atau Abu Lahab, udahlah Muhammad gini aja, nanti katanya nanti hari Senin kami beribadah bersamamu, nanti hari Selasa beribadah bersama kami. Tapi kan Rasul tidak mau kan, walaupun sebenarnya usulnya baik gitu ya, secara kasat mata baik gitu, biar tidak repot gitu ya, biar tidak ribut gitu ya. Ayolah kita saling bareng-bareng aja, sekarang samamu besok sama kami misalnya gitu. Tapi ya tidak sesederhana itu ya. Kalau dalam Islam itu masalah tauhid gitu ya, sampai Rasul bilang kalau kau letakkan pun di tangan kananku matahari, kemudian di tangan kiriku bulan, lalu aku harus meninggalkan agama ini atau mengikut agama kalian atau mencampur adukkannya, kira-kira begitu. Beliau nggak mau gitu. Ya prinsipnya di situ gitu. Dan sebenarnya MUI sendiri pun sudah mengeluarkan fatwa kan, fatwa bahwa ini saya bacakan ya, bahwa MUI sendiri juga sebenarnya sudah mengeluarkan fatwa tentang ini gitu. Ini fatwa ini pada acara ini Istimewa Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 yang diselenggarakan di Bangka Belitung pada bulan Mei ya. Di situ disebutkan bahwa pengucapan salam seorang muslim harus mengikuti ketentuan syariat Islam gitu. Jadi sebagai orang Islam ya sampaikan sesuai dengan syariat Islam. Kalau agama lain kita nggak tahu lah ya gitu ya, itu pasti hak masing-masing gitu. Dan saya pun saya pun menyampaikan ini berdasarkan keyakinan agama saya gitu. Jadi kalau jangan nanti besok-besok misalnya ada orang yang pidato hanya menyampaikan assalamualaikum saja, lalu dianggap tidak toleran. Tidak gitu, tidak seperti itu. Sama dengan doa, misalnya doa ya, kalau misalnya dalam sebuah acara kemudian acara itu dipimpin oleh seorang tokoh agama yang berasal dari agama lain misalnya, dan dia membawa sesuai dengan ajaran agamanya, ya tidak ada masalah. Macam kita orang Islam ya pasti toleran kan ya, dibiarin gitu. Artinya ya enggak kita larang, apa-apaan kau enggak juga. Ya itu toleransi. Indahnya toleransi itu di situ. Kalau udah dicampur-campur itu jadinya enggak indah lagi, jadinya lucu gitu. Jadi lucu-lucuan gitu. Nah, sekarang agama kita ada 6, besok dengan alasan negara demokrasi, kebebasan bersyarikat, berkeyakinan segala macam, akhirnya misalnya nanti agama tambah lagi. Terus nanti kalau agama di Indonesia ini semua agama yang ada itu diakui, katakanlah misalnya agama itu nanti ada sampai 30 misalnya, nah itu sambutan bisa salam semua itu kan. Bisa salam semua gitu. Dan lagian kan kalau sekarang kan sebenarnya assalamualaikum itu kan sebagai kita negara muslim terbesar di dunia, sebenarnya kan itu udah biasa saja ya. Biasa dalam artian
bahkan oleh orang-orang di luar sana itu assalamualaikum itu justru tidak identik lagi, dinilai oleh mereka tidak identik dengan agama tertentu. Itu justru sudah menjadi salam kita secara nasional gitu ya. Jadi artinya ya Indonesia ini sudah dikenal dengan sebagai sebuah bangsa yang berbineka, sebuah bangsa yang heterogen, yang banyak sekali adat istiadat, budaya, kultur dan lain sebagainya gitu. Dan semua keyakinan itu bebas gitu ya, dibebaskan gitu, menjalankan agama dan keyakinannya berdasarkan agamanya masing-masing, bebas-bebas saja. Ya ada yang nyampur-nyampur tuh gitu ya, tidak usah dicampur-campur, jadi aneh gitu. Kemudian kan kalau salam itu kan juga misalnya assalamualaikum, itu kan juga artinya baik kan, tidak ada yang artinya tidak ada yang salah gitu. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kamu gitu kan artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Ya kalau panjangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya gitu, semoga keselamatan atas kamu, berkah Allah dan rahmat Allah besertamu, kan kira-kira begitu kan. Ya artinya juga baik. Ya kalau itu diucapkan dengan sungguh-sungguh di hadapan umat beragama manapun, tidak ada salahnya juga kan. Masa ada orang yang keberatan didoakan selamat, semoga kamu selamat, tidak mau. Ya aneh aja gitu. Ya termasuk misalnya kalau misalnya umat beragama lain misalnya sedang menyampaikan pidato misalnya, terus dia membuka dengan misalnya salam gitu ya. Salam itu kan artinya keselamatan juga gitu kan, keselamatan atas kamu misalnya. Ya selama itu diucapkan tidak dalam rangka ngejek gitu ya, tidak dalam rangka membuli, tidak dalam rangka merendahkan orang lain gitu, ya itu tidak ada masalah. Itu jadi doa yang baik menurut saya gitu. Jadi ya mungkin kita sebagai warga negara Indonesia ini harus agak bijak-bijak kali ya. Bijak-bijak, jangan, karena ada public figure ini kadang-kadang susahnya di situ. Dia kalau public figure ini kalau ngomong, dia seolah-olah menjadi representasi dari orang banyak gitu kan. Jadi kalau misalnya presiden ngomong gitu, presiden ngomong A gitu, itu oleh masyarakat internasional itu sudah langsung dianggap sebagai pengejawantahan dari omongan seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Sama dengan misalnya kalau seorang pejabat terus bicara mengucapkan salam seperti tadi yang saya sampaikan misalnya, itu udah dianggap seolah-olah itu merupakan sudah buah pikiran dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya misalnya orang Islam ya, karena yang menyampaikan salamnya orang Islam, seolah-olah itu menjadi pikiran-pikiran orang Islam gitu. Padahal kan tidak. Jangan-jangan itu personal malah ya. Personal, kenapa? Karena itu malah jadi pendapat pribadi gitu, tidak pendapat umum gitu. Kalau yang pendapat umum ya itu tadi, misalnya ada fatwa MUI gitu ya. Fatwa MUI mengatakan haram misalnya menggabungkan ucapan salam itu dengan salam agama lain misalnya. Itu dalam fatwa MUI yang hasil istimewa ulama MUI itu kan, yang di Bangka Belitung gitu. Nah itu tidak pendapat pribadi. Tapi kalau yang mengatakan campur-campur apa itu kan ide-ide personal gitu, ide-ide personal. Tapi karena public figure dan dia dapat panggung, bisa ngomong di mana-mana, didengarkan oleh banyak orang dan diberitakan oleh semua media, jadi dia masif gitu. Jadi seolah-olah jadinya benar gitu. Nah disinilah kita sebagai warga negara, khususnya umat Islam, harus agak pandai-pandai gitu ya. Jangan, ya tidak semuanya sama dengan halalan thayyibah gitu ya, halal dan baik. Semua yang halal itu pasti baik, tapi tidak semua yang baik itu halal gitu ya. Tidak semua yang baik itu halal. Sama dengan ini, sarannya bagus gitu ya. Ini dalam rangka apa namanya ini? Katanya dia kalau toleransi itu ada aspek psikologis, ada aspek sosiologis katanya. Jadi kalau aspek sosiologis itu ya aspek sosialnya misalnya gitu kan, dalam rangka menjadi salah satu cara menjaga kerukunan antar umat beragama gitu, menjaga toleransi misalnya gitu. Enggak juga kan sebenarnya. Kita sudah 79 tahun merdeka gitu. Sudah 79 tahun merdeka, baru ini ada yang kayak gitu, dulu mana-mana aja gitu ya. Jadi ya
kesannya itu kayak dibuat-buat. Ya saya pikir itu kawan-kawan, ngobrol-ngobrol kita, saya tahu di luar sana pasti ada yang berbeda pendapat, itu sah-sah saja, saya juga menghargai itu. Tapi ya itu tadi, kita kembali ke toleransi itu, perbedaan pendapat itu biasa, tapi jangan justru diperlebar gitu. Kalau yang sudah baik itu kan dipertahankan, jangan yang sudah baik itu terus dicocok-cocoki gitu, jadi rusak gitu kan. Yang terjadi kan sekarang begitu, udah baik, sebenarnya udah baik sih selama ini. Salam, pidato, doa di mana-mana, misalnya kalau acara umat Katolik yang berdoa orang Katolik, di acara mayoritas Nasrani misalnya yang bicara Nasrani, Hindu, Buddha juga seperti itu gitu kan. Nah, sekarang misalnya salam juga seperti itu, tidak pernah ada masalah, lalu itu masih cocok-cocokin gitu, dimodern-modernkan, dikeren-kerenkan, tapi jadinya merusak apa yang sebenarnya harusnya kita pelihara berdasarkan agama, keyakinan, ada istiadat dan budaya kita gitu. Saya rasa itu kawan-kawan, terima kasih. Itu Ambal Nihata kali ini, kita ketemu lagi di Ambal Nihata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.